Oke, halo kelas 2. Selamat datang di pembelajaran home learning kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya perbedaan, ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu minta kamu siapkan buku catatan kamu dan alat tulis kamu, ya. Siapkan diri kamu untuk kita belajar hari ini. Oke? Sudah siap semuanya? Oke. Nah, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keberagaman di rumah dan keberagaman Indonesia. Oke, coba keberagaman apa saja ya sudah kita pelajari di rumah. Di rumah kita sudah mempelajari tentang keberagaman tugas-tugas yang ada di rumah. Kemudian keberagaman Indonesia yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah keberagaman agama dan keberagaman suku bangsa. Wah, ternyata Indonesia ini kaya sekali ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya perbedaan di antara kita. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan itu ada tujuan baiknya. Mari kita lihat. Kita akan lihat dari sebuah video dulu. Ya, selamat menyaksikan. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris. Pinta ibunya Kristina. Nabila, Kristina. Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka, ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba.
tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Ayah Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwania Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. "Mama, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi Mah, mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya. Berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata Ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Oke. Wah, tadi jelas sekali ya di situ ya. Ada beberapa perbedaan yang terdapat di dalam video tadi. Oke, kira-kira apa aja ya? Yang pertama, perbedaan agama. Tadi Nabila beragama Islam, Christina beragama Kristen, kemudian Bagus Oka beragama Hindu.
Dari sukunya juga, suku bangsanya juga beda. Ada Jawa, Batak, dan ada Bali. Nah, apa yang kamu pelajari dari perbedaan? Perbedaan itu indah. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling melengkapi. Nah, perbedaan itu menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kreatif. Ya, coba kamu ingat-ingat lagi teman-teman di kelasmu. Ya, tidak ada yang sama persis mukanya, tidak ada yang punya sikap atau sifat yang sama. Semuanya berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita semua bisa saling melengkapi. Kita juga bisa bayangkan lagi bagaimana jika pelangi hanya mempunyai satu warna. Apakah pelangi itu akan indah? Tidak. Pelangi indah dengan adanya banyak warna. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita indah karena ada perbedaan. Ya, karena dengan perbedaan kita bisa saling melengkapi. Oke, kita akan menyaksikan satu lagi video tentang perbedaan. Selamat menyaksikan. Coba kalian perhatikan dua penampilan beatbox kakak berikut ini. Kira-kira mana yang lebih enak didengar ya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan. Sebelumnya kalian sudah lihat dua beatbox kakak kan? Nih kita dengerin sekali lagi. Lebih asik didengar yang mana? Lebih asik yang ini kan? Ya, karena ada banyak jenis suara yang dihasilkan, sehingga lebih enak untuk dinikmati dan didengarkan. Nah, begitu pula kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Coba kamu bayangkan, kalau di Indonesia ini suku, agama, dan semuanya sama. Seandainya semua orang itu dari suku Sunda, pasti deh kita hari ini gak bisa menikmati enaknya nasi Padang atau gurihnya pepek Palembang. Oleh karena itu, teman-teman, keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Itu adalah mahakarya Tuhan yang maha kreatif. Karena adanya perbedaan itulah kita bisa menikmati hidup yang warna-warni hari ini. Untuk memahami tentang perbedaan suku, budaya, dan agama ini, ada 5 prinsip tentang perbedaan suku dan 5 prinsip hidup antar umat beragama yang bisa kamu aplikasikan nih. Kakak jelaskan dari 5 prinsip suku dulu ya. Pertama, perbedaan antar suku bukanlah bahan perselisihan, melainkan untuk belajar saling memahami. Kedua, setiap suku punya keunikan masing-masing. Kamu harus memahami bahwa dalam adat kebudayaan pasti ada yang baik dan ada yang kurang baik. Ketiga, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang paling baik, setengah baik, ataupun kurang baik. Itu berarti tidak ada suku yang paling unggul ataupun kurang unggul. Keempat, kadang kita punya cap untuk suatu suku. Misal, mencap suku A orangnya malas, suku B orangnya pelit. Biasanya, cap seperti itu ada karena prasangka saja, atau karena kita tidak mengetahui lebih dalam mengenai suku yang kita nilai. Dan kelima, cobalah berteman dengan orang dari berbagai suku. Dengan begitu, sedikit demi sedikit prasangka kita tentang suku lain bisa luntur. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Praktikanlah 5 prinsip ini agar kita punya hubungan baik terhadap orang yang berbeda suku. Lalu, bagaimana dengan yang berbeda agama? Inilah 5 prinsipnya. Pertama, semua agama mengajarkan kebaikan. Coba lihat ajaran dari 4 agama di samping kakak. Keempat agama ini mengajarkan tentang berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa ada perbedaan mendasar yang diajarkan masing-masing agama. Di antaranya, perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara beribadah. Sehingga seharusnya kita bisa bekerja sama dalam kebaikan.
dengan patuh pada ajaran serta ibadah masing-masing. Ketiga, lebih baik kita membuktikan kebenaran agama dan ajaran yang kita yakini melalui perilaku kita sehari-hari dengan santun, daripada menghabiskan waktu untuk saling menjelekkan, menghujat, berselisih dengan orang yang berbeda dengan kita. Keempat, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk menganut suatu agama atau suatu kepercayaan. Dan kelima, kita perlu menghargai perbedaan pendapat dari suatu agama. Boleh kita beda paham, asal jangan salah paham ya. Itulah keberagaman, seperti halnya musik yang berisi beragam nada. Ketika disatukan, maka akan menimbulkan harmonisasi yang indah sekali. Sudah jelas ya dari video tadi ya? Nah, ternyata indah ya perbedaan ini ya. Dengan perbedaan seharusnya bukan menjadi bahan perselisihan. Tapi dengan perbedaan seharusnya kita bisa semakin bersyukur kepada Tuhan atas kekreatifan yang Tuhan miliki. Dengan perbedaan harusnya kita bisa melihat sesuatu yang indah. Nah, setiap suku memiliki keunikan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu kreatif dan semuanya sama di hadapan Tuhan. Oke, jadi sudah jelas ya, dan kita semakin mengerti bahwa ternyata perbedaan itu indah ya. Nah, hari ini, tugas yang akan kamu kumpulkan adalah coba tuliskan refleksi tentang pendapatmu tentang perbedaan yang ada di sekitarmu. Kamu boleh ingat-ingat perbedaan yang terjadi di kelas kita masing-masing. Ya, dari perbedaan suku, agama, sikap. Bahkan kamu juga boleh menuliskan refleksi tentang perbedaan yang terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku, memiliki 6 agama. Kamu boleh tuliskan refleksi itu. Kamu juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk Indonesia ini. Oke, refleksi itu bisa juga dalam bentuk doa. Ya, bisa dalam bentuk doa. Oke, jangan lupa kirim ke Bu Rini atau Bu Eno ya. Selamat mengerjakan, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.